ke bagian roda yang terkunci tadi, agar dia bisa langsung mekanismenya cepat lah, agar bisa standby untuk direm gitu. ABS Control Module berfungsi untuk sebagai perangkat processing unit atau otaknya. Ada speed sensor, itu ada terletak di keempat roda, terletak di keempat roda, itu berfungsi untuk menyampaikan berapa kecepatan atau putaran dari roda ke control module tadi. Wheel cylinder itu yang piston rem. Hydraulic brake channels, inilah aliran minyak rem dari master cylinder sampai ke silinder roda. Diagnosa kerusakan perbaikan itu ada beberapa. Di sini kami hanya melihat dari lampu indikator ABS karena sudah canggih ya. Jadi apabila lampunya berkedip satunya itu ada 2 kali dengan jarak beberapa detik, itu artinya ada kerusakan pada sirkuit atau hubungan pendek pada relay solenoid ABS. Terus yang kedua ada apabila lampunya berkedip sekali dan jeda beberapa detik, ada 2 kali lampu, berarti 1 dan 2 itu tandanya ada pada terminal B solenoid ABS relay itu ada arus pendek, di situ ada yang kerusakan di situ. Baik, lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, cara kerja rem tromol beserta langkah memperbaikinya dan lengkapi dengan gambar. Baik. Rem tromol. Fungsi rem tromol adalah salah satu konstruksi rem pengereman kendaraan dengan menggunakan tromol atau brake drum, sepatu rem, brake shoe, dan silinder roda wheel cylinder. Jadi komponen rem tromol yaitu yang pertama ada backing plate. Piringan berbahan logam yang tipis berada di belakang sistem rem tromol. Berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen dari kerusakan. Pelindung komponen dari arah dalam kendaraan, dari arah axle dari arah poros. Yang kedua ada silinder roda, berfungsi untuk mengubah tekanan fluida cair menjadi gerakan mekanis. Sepatu roda dan kampas itu merupakan tempat yang digunakan untuk kampas hinggap, kampas rem melekat, dan kampasnya itu berhubungan langsung dengan drum brake atau tromol. Return spring berfungsi untuk mengembalikan rem ke posisi awal. Brake shoe adjuster berfungsi untuk mengatur atau menyetel celah tromol dengan kampas. Ada parking brake lever, itu terdapat di dalam tromol. Ini berfungsi untuk mengunci pergerakan apabila menggunakan rem tangan. Ada drum atau tromol, itu adalah komponen utama, berfungsi sebagai media gesek bersama dengan kampas tadi. Cara kerja rem tromol yang pertama adalah saat kita menginjak pedal rem, maka pedal rem akan menekan push rod pada master cylinder, sehingga penekanan piston master cylinder setelah piston tertekan akan menyebabkan piston bergerak maju yang berdampak pada mengecilnya volume di depan piston. Fluida akan ditekan menuju ke segala arah melalui pipa rem. Ketika sampai di silinder roda, fluida akan menekan piston ke arah luar sehingga menekan pad atau sepatu rem, dan kampas akan bergesekan langsung dengan tromol. Ketika pedal rem dilepas, pedal rem akan kembali ditarik karena adanya pegas pengembali pedal. Maka piston master cylinder akan kembali ke posisi semula, akan terjadi kevakuman di dalam ruang depan piston, sehingga fluida akan tertarik dan sebagian akan masuk ke dalam reservoir tank. Karena tidak ada tekanan, maka piston rem akan kembali dan melepas pad rem karena tertarik oleh pegas pengembali brake shoe ke posisi bebas seperti semula. Jenis-jenis rem tromol ada yang pertama rem tromol tipe leading and trailing. Yang kedua ada tipe 2 leading. 3 ada rem tromol type dual 2 leading.
Rem trommel yang keempat ada rem trommel tipe uniservo. Yang kelima ada rem trommel tipe duo servo. Dan terakhir ada diagnosa. Kita akan diagnosa kerusakan dan perbaikan. Gangguannya itu pedal rem rendah atau ringan. Kerusakan biasanya pipa rem aus, pet rem aus, kebocoran pada sistem rem, master silinder rusak, silinder rem rusak, perpet piston rusak atau aus, penyetel belakang otomatis, rem belakang rusak, dan atau ada angin di dalam saluran fluida. Cara mengatasinya ganti pipa rem jika pipa rem aus tadi, ganti pet rem jika pet rem aus tadi itu harus dicek awal. Perbaiki kebocoran sistem rem kalau ada, perbaiki gasket atau ganti master silinder, perbaiki silinder roda, perbaiki silinder rem, perbaiki atau ganti penyetel roda apabila aus, dan buang angin. Dan terakhir dan ada beberapa yang lainnya untuk diagnosa tapi tidak bisa disebutkan terlalu banyak. Baik Pak, terima kasih. Ini adalah video hasil dari UTS yang saya buat. Maaf kalau banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.